Setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok apa ya? Saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Lama tak terdengar namanya, Kiki Fatmala muncul dengan kabar telah pindah agama. Sempat ogah membahas soal agama, mantan bintang film panas era 90-an itu akhirnya menuturkan pengakuan berpindah keyakinan. Sejak tahun 2014, Kiki memeluk agama Kristen. Kiki Fatmala memang pernah memerankan film-film panas. Meskipun demikian, nama Kiki Fatmala juga mencuat dan banyak dikenal orang usai tampil bersama film-film grup lawak legendaris Warkop DKI. Kiki juga membintangi beberapa sinetron. Salah satu yang paling terkenal adalah Si Manis Jembatan Ancol yang sempat sangat populer beberapa belas tahun yang lalu. Bagaimana sih sampai Kiki bisa pindah agama? Kiki bercerita, suatu saat saya sedang punya masalah yang cukup pelik dengan keluarga saya. Di tengah masalah tersebut, tanpa direncanakan, saya berkunjung ke rumah seorang sahabat saya. Di sana, di rumah sahabat itu, tidak sengaja saya mendengar alunan musik dan lagu rohani. Pada waktu itu teman saya yang adalah seorang Kristen itu memang sedang memutar lagu rohani Kristen. Tidak tahu mengapa, saya tiba-tiba saja menangis. Air mataku meleleh membasahi pipi. Rasanya ada damai di hati. Kiki sendiri beberapa kali mengunjungi teman Kristennya itu. Di rumah temannya itu, Kiki meminta temannya memutar lagu-lagu rohani. Kisah ini diceritakan kembali di hadapan para jemaat sebuah gereja. Kesaksian iman ini kemudian ditayangkan di channel YouTube Gereja 1 Jam Saja pada tanggal 5 April 2021 yang lalu. Lanjut Kiki. Terus saya bilang sama teman saya gini, "Ini lagu apa ya?" Kata teman saya, "Ini lagu rohani, Ki." Terus saya minta didengarkanlah lagu-lagu rohani lainnya lagi. Saya memang datang ke rumah sahabat saya itu beberapa kali. Lagu-lagu rohani yang membentuk kalbu itu ternyata menjadi pengalaman rohani yang dahsyat bagi Kiki. Dia mengalami kegembiraan hati dan hiburan rohani yang luar biasa. Pengalaman ini yang mendorong Kiki untuk meminta izin ke sahabatnya agar dia bisa ikut menghadiri ibadah ke gereja. Sahabatnya pun mengiyakan. Bersama sahabatnya, mereka menghadiri ibadah dan duduk di barisan paling depan. Ini adalah pengalaman pertama bagi Kiki hadir dalam ibadah orang Kristen. Pada waktu itu Kiki merasa was-was. Sebagai public figure, kehadiran Kiki pasti dikenal dan diketahui orang. Dan ini bisa menimbulkan kehebohan. Itulah sebabnya Kiki merasa tidak nyaman duduk di bangku paling depan di gereja itu. Kadang-kadang, dia harus menutup wajahnya atau menunduk ketika tahu ada yang berusaha memotret dirinya. Kiki tidak ingin ada kamera yang menyorot atau merekam dirinya. Tutur Kiki. Pertama kali saya ke gereja, teman saya mengajak saya duduk paling depan. Waktu itu saya lihat kamera dan saya tutup muka. Aduh, nanti deh. Saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Saya takut masuk gereja. Lalu saya bilang ke teman saya, "Bisa gak kita duduk paling belakang biar gak kena kamera?" Pengalaman rohani seperti apa yang dialami Kiki setelah menghadiri ibadah di gereja? Kiki mengisahkan bahwa hidupnya menjadi lebih tenang dan damai dibandingkan dengan ketika masih di agama lamanya. Sabda Tuhan yang sangat menyapa dan menyentuh Kiki ketika menghadiri ibadah di gereja adalah ajaran tentang kasih dan pengampunan. Yesus Kristus menjanjikan surga bagi para pengikutnya. Dia bilang bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melewati Dia. Yesus juga bilang bahwa Dia menyiapkan tempat di surga bagi siapa saja yang percaya padanya. Ajaran Yesus tidaklah ribet. Inti ajarannya diringkas hanya dalam 2 perintah. Perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Kiki Fatmala sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam agama Kristen, Kiki merasa ada kedamaian. Kiki sungguh merasa diterima dan dicintai. Terima kasih Tuhan, kisah pertobatan Kiki Fatmala ini sungguh membawa penghiburan rohani. Setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok apa ya, saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja.